Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika wal muqaddim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika wal muqaddim huwa Alladhi turja syafa'atuhu li kulli haqqin al-ahwadi muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa falil maqam jikana waqfir lana ma'akohina wasi'al alami Babul hudud bab dirasakan hukuman atau had. Kalau bahasa fakultas hukumnya ini menjelaskan apa? Hukum positif. Ya. Kalau nggak salah hukumnya positif. Babul hudud bab menjelaskan hukuman. Hudud beberapa hukuman. Jadi hukuman yang berlaku di dalam Islam. Apa saja itu hadnya itu hukumannya? Had zina biqismaini. Termasuk di dalamnya had itu adalah had zina yang terdiri dari dua macam. Ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu zinanya orang yang sudah bersuami. Ghairu muhsan berarti orang yang jomblo. Pajak waqatul qadfi termasuk di dalamnya nanti yang akan dibahas adalah had menuduh zina. Awas hati-hati kasus Ridwan Kamil, tolong jangan di komen, jangan ikut share karena nanti kita bisa kena pasal had menuduh zina. Wa had syurbul khamri, had minum arak bir, wa had sariqati dan had karena mencuri. Itu ada beberapa hukuman di dalam Islam. Jadi ada had hukuman karena zina, ada hukuman karena menuduh zina, karena mabok dan karena mencuri. Nah, korupsi masuk di mana? Mencuri. Gitu. Wa asyara al-musannifu ila al-awwal bi qawlihi yajridu wujuban imam aw naibu qurran mukallafat zana bi ilahi kasabati dakarin asliyin muttasil aw qadiyan dapat dia bi fardin wahidin muharramin bi nafsil amri aidil ilaj hawalin an syubhati mustalatan bi angkana fardya hayyin adamiyin aw diniyin wa illam yakun ala suratil adamiyyi ni'atan. Sekarang yang akan kita bahas oleh muslim adalah orang yang zina. Dikatakan ketika ada orang yang zina dan yang zina itu adalah orang merdeka, kayak kita namanya orang merdeka, bukan budak. Bukan sekarang sudah ada, tidak ada. Ketika orang merdeka itu zina dan orangnya mukallaf itu berarti akil balik. Maka nanti beda anak kecil. Kalau ada orang merdeka, dewasa akibat melakukan zina, fa'ilan kana au mahmulan, baik laki-lakinya atau perempuannya, fa'il itu berarti pelakunya laki-laki, mahmul berarti adalah korban. Dua-duanya itu harus dihad. Kapan? Ya. Ukal wanita al-akhir dan ukal bahkan kalau di sini kalau salah satunya itu gaya ukal atau pelakunya gaya ukal atau korbannya bukan ukal berarti belum akhir zina. Awas, yang melakukan zina itu artinya apa? Ilaju hasyafatin, memasukkan hasyafah. Ini saya mohon maaf, ini agak vulgar. Hasyafah itu mana sih Pak? Jadi Arab masuk, karena ini babnya bab zina harus
Jelas. Jadi ada dakar, ada kasafah. Dakar itu batangnya, kasafah itu kepala. Kalau ada orang memasukkan kasafahnya saja ke farjinya perempuan, manusia, bahkan di sini termasuk jin, walaupun jinnya tidak berupa manusia, biilaji kasafatin, memasukkan kasafah dakarin, kasafah yang mana asliin, awas asliin. Makanya kalau ada perempuan yang sekarang udah banyak itu alat seks. Alat seks itu tidak oleh apa? Makanya para artis banyak yang menggunakan alat ini ketika tidak punya suami seperti Yuni Shara. Yuni Shara itu setelah janda lama, dia bilang, aku punya alat khusus yang aku beli dari Korea untuk memuaskan sahabat. Nah itu nanti tidak termasuk zina, tapi tetap haram. Jadi kali ini ngapain orang datangnya? Ya, nah makanya asli Pak Zakrin asli menggunakan alat yang asli. Berarti kalau bukan asli, sekarang alat seks itu banyak dijual bebas. Sampai sekarang boneka seks itu banyak. Jadi uang kepengen itu banyak biasanya harganya juga jutaan Pak. Gadis Jepang, gadis Korea itu tinggal beli. Jadi kalau yang apalagi orang-orang kota yang banyak duit, bukan duit yang anunya itu seleranya macam-macam, maka beli boneka. Lalu dia main memuaskan dirinya dengan boneka itu atau dengan alat seks yang lain. Itu apakah termasuk zina? Tidak, tapi tetap hukumnya Dosa. Karena bukan asli. Jangankan itu yang boneka, yang asli tapi tidak hidup. Karena syaratnya harus hidup. Makanya kalau Yosef ada orang menggauli mayit, kan sekarang ada Pak Yosef pesugihan, itu syaratnya harus digauli. Pesugihan, syaratnya menggauli. Itu nanti bukan termasuk walaupun itu karena apa? Sudah mati. Makanya jadi hayyin yang masih Hidup. mutasilin dan masih nempel. Makanya kalau ada kaji tulisnya lagi jalan-jalan di dalam ikan nemu letak. Terus digawa balik, diurik-urik, didadani gitu. Itu bukan termasuk, tapi tetap Dosa. Al-Qadiyah atau kira-kira kasafah, kira-kira tidak fakir. Jadi mana ya Pak? Jadi zaman saya ada orang kasafahnya nggak ada, salah lu ya, tapi nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nah, ini masalahnya Bu. Hukum. Jadi kalau ada orang kan asalnya memasukkan kasafahnya, Al-Qadiyah atau kira-kira kasafah tidak fakir ketika kasafahnya tidak ada. Jadi anak meski diurus asalnya kayak gini itu sebenarnya karena di sini nggak ada, akhirnya sebenarnya dong. Itu sudah termasuk Tidak. ya. Bifarjin wadidin, tapi memasukkannya bifarjin wadidin di dalam artian nyata. Kalau saya mimpi yang bukan termasuk zina, itu namanya mimpi. Muharramin fi nafsil amri li aidil ila tifatin an subati, dan melakukannya itu bebas dari unsur subhat. Makanya kalau masih ada unsur subhat, maka tidak termasuk zina dan tidak terkena had. Contohnya apa subhat? Orang yang satu namanya wati subhat. Wati subhat, ngerti wati subhat? Ngerti wati subhat? Hari ini wati subhat. Hari ini masuk ke rumah. Di dalam rumah ada wanita tidur. Dastre dengan Sri, mabune Sri, berbagai Sri, moroke Sri.
kamarnya Sri. Sri. Dan tadi ini mandi. Ngembang. Wes, rampung adus alibi, bonge adus rapi, awang mentok pintu, bikin Srinya beketan. Itu anaknya waktu subuh. Maka itu tidak ada hak. Kali ini tidak hak. Asal kali ini waktu melakukannya yakin itu adalah istri. Itu tidak kena hak. Yang tidak bisa dihukumi. Namanya sudah waktu yang salah pasangan. Apa yang ya? Ya, ya. Kalau orang-orang yang keras kayak gini, apa bukti? Satu, kedua, termasuk subhat yang nanti tidak terkenal. Orang yang menikah tanpa wali atau tanpa saksi ketika dia mengikuti mazhab lain atau lain. Kalau mazhab Syafi'i nggak bisa. Nikah tidak wali wasyahid akid. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali dan dua Saksi. Sekarang ada orang menikah tanpa wali tanpa saksi karena dia mengerti pendapat ulama yang lain, kalau lain mazhab Lain. maka kita dari mazhab Syafi'i tidak boleh melakukan. Nanti di bawahnya ada penjelasannya. Yang subhat itu seperti apa saja, tapi itu salah satu contohnya pati subhat. Makanya orang pati subhat tidak terkena dan tidak bisa dihukumi. Mustahab. Dan syaratnya orang yang melakukannya itu orang yang memancing syahwat. Contohnya, biangka nafal jahayyin, farjinya orang yang masih hidup, yang wati, tapi nama wis mati orang. Adamiyin, dan harus farjinya adami. Makanya kalau ada orang menggauli kebo sapi, kok ayam, itu bukan termasuk al-jinniyin atau menyetujui jin seperti ngomong para pesugihan itu Pak. Ada yang syaratnya harus menggauli jinnya. Wa illam yakun ala suratil adabi, sekalipun jinnya itu pada saat digauli tidak berbentuk manusia, rupa aslinya si pikir. Tapi kan syarat pesugihan belum ada Pak. Berapa jilidnya dicambuknya mi'atan 100 cambuknya. Dia ada di Aceh Pak. Yang di Aceh. Dan 100 itu wilayah beruntut. Cetrok. Ya. Wadah. Wa illam yasal al-alam lam yadur wa illa fa in kana famsina lam yadur. Terus itu kalau zinanya zina musal digebuk, dicambuk 100 wa yukrabu aman, terus dibuang, dikeluarkan dari kampung kita selama 1 tahun. Baru 1 tahun. Ya. Ilang masa mati kostri, berapa jaraknya? Jadi sampai masa kosong. Jadi kalau ada orang dunia yang melakukannya terus dikirim dan dibuang sampai berapa? 80 kilo jarak kosong sholat. Berarti Tegal ke Pekalongan, Cilacap, yang pokoknya yang sudah kena kosong lah ya 80 kilo. Hingga nazar tikro itu dibuang 1 tahun. Kalau pelaku zinanya itu masih perawan, berarti itu perawan sama kanawatian atau mampuan, apakah itu mampu atau yang menjadi korban. Wahula malam yatok auditok finika finsofihim, atau dia yang belum mati atau sudah diwati tapi dengan pernikahan yang sah, itu
tetap kena dibuang 1 tahun. Pertanyaannya, sampai pada tahun, kenapa di Indonesia tidak diterapkan? Kenapa hak zina, tanduk zina, hukuman orang yang zina tidak justru sekarang dipublikasikan? Lihat di TikTok, di medsos, semakin hari semakin rusak. pamer. Tingkat asal itu, walhasil, an-nasulu at-taghrib sifatun. Syarat membuat orang yang sudah melakukan zina dibuang dari desanya itu diasingkan selama 1 tahun, syaratnya ada 6. Pertama, ayatuna minal imam ibu yang melakukan perbuatan pembesir itu adalah imam atau wakilnya, berarti bukan sembarang. Wa ayatuna amah, syaratnya dibuang diasingkan selama 1 tahun. Wa ayatuna ila masafatil qasri, minimalnya jaraknya adalah masafah qasar, lebih jauh lebih bagus. Kenapa dibuang? Biar tidak menjadi penyakit masyarakat selanjutnya. Ben ada dari contoh. Wa ayatuna ila baladi muayyanin, syaratnya lagi harus di kota tertentu. Jadi yang jelas, wa yakuna tariqal maqsad aminah, dan jalan tempatnya menuju tempat pengasingan itu harus aman. Wa alla yakuna bil baladi tawil mati duri, dan dibuangnya jangan ke daerah yang lagi kena penyakit. Jadi harus aman. Terus wa yuzadu fi haqqil mar'ati wal amru bil jamil ayat jamaah fi mahramin. Nah, kalau perempuan yang diasingkan harus didampingi oleh mahramnya. Tidak boleh sendirian, karena bisa jadi fitnah baru. La insana ma'adhamikilli, orang kena nifat kalau orang itu melakukannya, dia menduga saya melakukan ini halal karena saya sudah menikah, karena saya sudah begini, karena saya sudah begini, maka itu tidak terkena hadus zina. Karena temuin saya melakukan ini karena dia istri saya, dia suami saya. Walaupun ternyata kemudian pernikahannya ada yang halal, ternyata dia mengikuti kaum ini, ternyata mengikuti madhab ini, itu nanti tidak bisa kena. Contohnya lagi, yang contoh orang melakukan hubungan tapi tidak terkena had. Orang yang baru masuk Islam, Ruben Onsu, Raja Ruben Onsu menyobot desirat Masari. Umpamanya ada orang baru masuk Islam, belum ngerti hukum secara keseluruhan, ini yang halal, ini yang boleh. Kemudian dia melakukan sampai hubungan itu, maka kalau kemudian kenapa kamu melakukan? Saya mohon maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Bupati, Pak Gubernur, saya melakukan ini tidak ngerti karena saya orang yang baru masuk Islam. Justru apa? Kalau tidak, justru dia nanti jadi itu dispensasi. Itu dispensasi hukum Islam sampai di sini. Memanusiakan manusia. Tapi syaratnya benar-benar orang ngerti. Kemudian dikurbi anti bil Islam atau bukti ahli ulama, atau ada orang melakukan hubungan terlarang karena dia hidupnya jauh dari ulama, dari pengajian. Tapi kalau hukumnya melakukan hubungan kalau tangannya bisa nikah, belajar orang ngerti pemperek. Saya ada pengajian awal tahun. Halo. Wa'an wakiali peralatan ajnabiyat yang butuhan zaujat al-qatoh yang subhatan ini tadi. Hal ini menggauli perempuan yang perempuan itu diduga adalah istrinya. Ternyata salah. Au waki'an ahada syarika ini alamat al-mustarokah, atau ada orang sikir dengan harimi itu punya amat satu barengan. Salah satunya mewaki, itu gak kena. Gak kena zina. Kenapa? Karena dia punya bagian di sini. Sayangnya amat sekarang udah gak ada.
Kemudian, nah kalau di sini saya kira kalau amat nggak usah dibahas lah, ini masanya amat semuanya, karena nggak ada. Awalan taklidi alimin yutatu bihilafihi bisubati ibarat yang musabatu al-musabatu bisubati madhab. Nah termasuk lagi yang tidak terkena yaitu hubungan yang sampai melakukan bareng, tapi oleh salah satu alim, orang alim, kiai, ulama, kemudian dia membolehkan. Menurut saya tidak boleh, tapi menurut ulama lain boleh umpamanya. Maka saya tidak bisa mengatakan orang itu. Itu yang ini namanya disebut syubhatul madhab, perbedaan madhab. Itu tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menghat pelaku zina. Zina hubungan itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Dia melakukan itu tidak mengikuti mazhab kita, tapi kita memandang dia dengan mazhab kita, maka kita tidak boleh menerapkan hukum yang kita ikuti. Nah, kemudian pertanyaannya gini, Pak. Kalau ada orang simpulan ini melakukan pernikahan menurut mazhab pula atau Pak, sementara saya mazhab B, beda, sudut pandangnya beda. Maka tadi saya katakan pelaku ini tidak bisa menang, dan di akhiratnya pun orang itu tidak kenal, karena dia sudah sesuai dengan mazhab yang dia ikuti.